Kemarin waktu COVID itu gara-gara nonton video Ultimate-nya Cap Gemma. Nah, itu cuan banyak di saham Zebra sekitar kurang lebih 3,5 M. 3,5 M. 3,5 Dari M. modal berapa? Jadi papa itu ketemu sama Astronaci, beli video Ultimate yang gue buat tahun 2017. Dia sendiri ngalamin profit 7 kali lipat. Akhirnya anaknya diarahkan, dicaburin, diracunin masuk di dunia saham, ceritanya begitu ya? Ya, Jadi lu sendiri udah ngamatin ya kalau ngamatin. turning point itu real ya? Real. Dengan moon gitu. Yes. Menurut lu US itu bakal bangkrut gak sih? Brian Wulyadi, welcome to Portrait bro. Welcome. Waduh, luar biasa. Ini umur berapa nih? 18 nih? Sekarang 19 Cap. 19 tahun. Ini pertama kali ya kayaknya gue podcast sama Gen Z. Gen zombie atau gen apa nih? Gen Z Cap. Gen Z ya. Gue yang nervous nih kayaknya sama Gen Z. Jadi gue mengundang lu hari ini sebenarnya untuk ngasih pelajaran buat orang-orang di luar sana yang seumuran sama bokap nyokap lu. Sekarang umur 19 berarti papa umur berapa papa? Papa kelahiran 75 berarti umur 49. 49. Oke, luar biasa. Papa pasti nonton dan bangga sekali. Jadi umur 19 tahun yang gue bingung adalah kenapa lu akhirnya memilih hidup lu berkarir di dunia financial market. Umur segini tuh banyak yang bapaknya ngarahin ke tempat lain dan ini disupport orang tua yang gue dengar. What's happening? Kenapa lu bener-bener masuk di dunia keuangan, di dunia saham yang mana konon banyak orang yang Gen Z sekarang nih, banyak yang PM gue katanya, Om Gemah, bokap gue atau nyokap gue itu bilang ini judi dan gue dilarang. Nah, lu malah masuk di dunia ini. Ya karena yang pertama orang tua gue sendiri itu juga trader saham. Oh, oke. Dan kemarin waktu COVID itu gara-gara nonton video Ultimate-nya Cap Gemma. Nah, itu cuan banyak di saham Zebra sekitar kurang lebih 3,5 M. 3,5 M. 3,5 M. Dari modal berapa? Dari modal 500 juta. Itu papa ya, bukan kamu ya? Papa, bukan Papa. aku. Oke, terus? Dari situ papa aku ngarahin aku buat belajar di dunia financial market lebih dalam lagi. Dikasih lah video di video Ultimate-nya Cap Gemma. Diwariskan ceritanya ya? Diwariskan, suruh belajar. Nah, ya udah, aku tontonin satu-satu sampai bisa. Nggak lupa juga aku Dicatat. Itu umur berapa waktu itu? Umur 18 tahun. 18 tahun. Jadi lulus SMA ya? Lulus SMA. Ini menarik nih. Jadi orang tuanya trader saham, terus anaknya malah diceburin ikut karena orang tuanya mengalami profit dan jarang loh sebenarnya. Itu dari modal 500 juta jadi profit 3,5 miliar, 7 kali. 7 kali. Itu pas COVID. Sebelumnya udah trader saham bukan? Belum. Sebelumnya udah. Cuman waktu itu belum kenal sama Cap Gemma. Jadi semuanya riset sendiri. Oke. Pelajarannya pun loncat-loncat. Nah, dari nonton video Ultimate itu lebih terstruktur. Jadi papa itu ketemu sama Astronaci, beli video Ultimate yang gue buat tahun 2017. Dia sendiri ngalamin profit 7 kali lipat. Akhirnya anaknya diarahkan, dicaburin, diracunin masuk di dunia saham, ceritanya begitu ya? Ya. Mama gimana? Setuju gak? Mama setuju, support sampai sekarang. Ini yang unik, makanya lu ada di sini ya bro. Jadi lu termasuk orang percaya bahwa time trading itu penting di dalam perjalanan trading lu? Penting banget dong, penting. Boleh gak lu kasih gambaran? Kan sekarang kan yang udah profit ini orang tua lu nih, ya kan? Tapi kan gua gak tahu lu tuh sebenarnya udah belajar sampai mana dan pengalaman pribadi itu lu sebenarnya sudah berbuat apa gitu sebagai anak umur 19 tahun yang masuk ke financial market. Lu kalau ketemu sama orang-orang senior yang fundamentalis yang udah uzur gitu loh kan dia anak kemarin sore tahu apa sih mau narik-narik garis segala macam. Lu udah punya pengalaman apa gitu? Ya memang sih kesannya kayak umur aku terlalu muda jadi kayak orang mungkin nganggap remeh. Cuman di sisi lain aku tetap nggak akan berhenti belajar dan yang udah aku dapat dan udah aku coba, aku sempat mimpin community trading sekitar pesertanya 40 orang dan itu free. Jadi aku buat analisa report dan semua ilmunya tuh aku dapat dari CAT Certified. Oh, lu anak CAT Certified nih? Yes. Itu kan mahal bro, 58 juta. Dan orang bilang kenapa lu dari Google aja bisa dapat, kenapa lu di situ? Di sini kan ada time tradingnya ini spesial nih.
Dan juga teknikalnya pun aku ngerasa diajarin cukup detail sama Cap Gemma. Lu ke CET itu disponsorin bokap lu? Yes, betul, bokap. Apa dasarnya? Itu kan mahal loh. Gak semua orang, bahkan orang bilang tuh goblok banget lu masuk ke CET sementara lu di YouTube, di Google juga bisa kan sebenarnya lu cari. Orang tua gue sih simple, dia ngomong ke aku kayak ya kalau papa suruh belajar lagi ikut CET ya papa umurnya udah terlalu tua, jadi papa biayain aja anak papa biar supaya jadi orang lebih hebat lagi, karena kamu masih muda, otak kamu masih fresh, badan kamu juga masih kuat. Jadi dan gue tertarik banget sama filosofi orang tua yang kayak begini ya. Jadi dia merasa bahwa sudah harus ada generasi penerus dan lu disponsorin. Berarti orang tua tuh lu tahu banget value daripada CET ya. tahu. Dan gue sangat appreciate dari report yang lu buat tuh, gue kaget sih karena ini punya karakter banget. Thanks Kak. Sampai akhirnya gue sempat lihat, terus gue bilang sama tim, ini anak kayaknya keren nih kalau jadi analis kita nih. Oh iya. Akhirnya lu dipanggil ya jadi analis. Yes. Luar biasa. Lu sendiri suka market apa? Market, gold, terus untuk forex aku suka Euro USD. Saham? Saham, Bank BRI. BRI. Jadi tetap lu pegang saham juga, komoditi lu juga menganalisis. Menganalisis. Kripto gimana? Kripto, so far aku kemarin coba-coba buat analisis kripto tuh karena request dari temen. Nah ini aku sharing dikit nih, Cap. Jadi awalnya karena emang aku pengen masuk sebagai analis di Astronaci, sebelumnya tuh emang sengaja bikin report itu aku kumpulin buat portofolio ketika aku ngelamar kerja. Dan sengaja buat community, itu aku menggambarkan communityku tadi itu sebagai e-club dan gimana caranya aku bisa nge-handle teman-temanku ini tadi. Dan report-report yang aku buat itu tanpa dikenakan biaya apapun, aku kasih gratis ke mereka. Sebagai pengalaman ya, sebagai pengalaman. Dan lu nge-handle 40 orang tuh ngasih riset ke mereka, mereka untung nggak? Mereka untung. Bahkan aku share di Instagram, guys ini aku punya report gini. Kalau ada yang mau DM aja. Dan aku kasih. Dan mereka lumayan banyak yang antusias juga di... Gue pengen tahu analisis time trading yang terbaik lu waktu lu men-serve teman-teman lu ini apa gitu? Waktu itu simple sih, cuman pakai new moon dan full moon. Itu di gold khususnya itu impactnya lumayan gede dan memang benar-benar ada turning point gitu. Jadi lu sendiri udah ngamatin ya kalau turning point itu real ya? Real. Dengan moon gitu. Yes. Bisa untung berapa sih orang kalau ngikutin analisis ini? Misalnya sekarang lu udah di E-Club gitu ya, dan orang sekarang ke E-Club. Menurut lu dengan dia ngikutin roadmap terus kemudian analisis yang lu buat, berapa return yang mereka bisa harapkan? Return kita bisa expect ya sebulan 10-20% dapat lah di saham. Di saham. Oke. Dan di futures market di gold gitu? Di gold kalau new moon, full moon biasanya tergantung sih, dan itu pun ada winning rate-nya juga. Cuman rata-rata bisa turning ya 300 sampai 500 pips sekali shoot. Dan time frame berapa yang lu pakai biasanya? H4. Entry-nya? Entry-nya M15. M15 sama dong. Sama. Oke. Gue pengen tahu, coba deh. Menurut lu US itu bakal bangkrut gak sih? Terus US dollar tuh kira-kira bakal gak dipakai lagi atau orang beralih ke kripto atau gimana? Karena banyak Gen Z kan sekarang mengatakan bahwa kripto ini akan menjadi rajanya dan US-nya akan bankrupt. Dari sudut pandang lu sebagai analis nih, gimana lu ngeliatnya? Ya aku ngeliatnya untuk sekarang mata uang US dollar aja kan itu jadi patokan di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalkan US dollarnya lagi ada suatu problem kan pasti mata uang lainnya juga pasti kena imbasnya, terutama rupiah kan juga. Nah, kalau dari POV aku kemungkinan kecil atau bahkan mungkin nggak ada. Jadi tetap itu bisa survive. US. Dasarnya itu negara dan mau digantiin dengan koin itu kayak nggak make sense aja. Tapi kan bisa aja dolar tuh nanti jadi kayak currency-nya Zimbabwe yang paling hancur banget. Dari POV aku ya koin itu kan baru-baru muncul ya. Sedangkan US itu kan udah negara dari lama, mata uangnya dia juga memimpin. Terus
apa-apa juga mengacunya pada the Fed, suku bunganya US kan. Nah, jadi kemungkinan kecil untuk bisa digantikan dengan sekedar koin kripto tadi. Oke. Kalau US tuh terus menguat nih, rupiah akhirnya kan melemah kan. Menurut lu investor tuh bisa beli saham apa sih untuk bisa menguntungkan mereka? Untuk saat ini sih kita bisa coba perhatiin banking ya. Banking kemarin kan juga dari time itu benar-benar bottom dan menguat. Kita bisa pantau untuk saham-saham sektor banking dan juga batubara. Batubara dan banking. Nah, lu ada pilihan apa nih dari dua itu? Yang lu jagoin antara banking dan batubara? Banking sih. Ya, apa sahamnya? BRI. BRI. Terus? Kalau kedua, misalnya ada orang gua nggak suka BRI, gua ingin cari yang lain. BCA. BCA. Oke, kalau batubara? Batubara, gue suka Adro. Adro, PTBA. PTBA. Di TMG lu nggak suka? ITMG bisa sih. Berapa profit terbesar yang lu pernah dapetin di saham selama lu masuk di dalam dunia ini? Kemarin aku dapat return sekitar 10% dari BRI. 10%. 10%. Ya, harapannya sih nggak dibully ya, karena bagi orang, wah gue bisa dapat 200%, tapi kan dia nggak tahu susahnya untuk dapat 10% itu kayak gimana ya. Dan pakai duit lu sendiri? Ya. Wah, udah mulai ya, nggak disponsori. Awalnya disponsori sama bokap? Disponsori masih. Oke. Kalau kita ngomong tentang planet, apa lu nggak diketawain sama teman-teman lu Gen Z trading pakai planet-planet? Kebetulan aku juga memang nggak cerita ke teman-teman soal trading pakai geometri, pakai time, new moon, cycle. Ini berarti pertama kali publik tahu bahwa lu trading pakai planet-planet ini kayak dukun nih. Ya, karena ya buat apa aku sharing ke mereka? Pada akhirnya mereka juga rata-rata memang nggak percaya. Aku udah pernah coba sharing ke teman terdekat aku pun, sahabat itu juga dia juga apa sih ini? Mending yang jelas-jelas aja pakai makro atau mungkin pakai technical itu malah lebih jelas. Terus responnya gimana? Lu nggak tunjukin waktu analisis lu berhasil gitu? Ya aku tunjukin dan juga dari report-report aku itu kan ketahuan semua. Terus dia bilang apa? Ya dia cuman diem, terdiam aja. Terus nggak mulai mencoba untuk mengetahui gitu? Karena mereka masih di usia yang sangat muda, jadi ya sepantaran lah ya. Sepantaran. Oke. Jadi ya mereka nggak terlalu kepoin lah atau belajar lebih. Walaupun benar ya. Walaupun benar. Dan orang-orang di luar sana kan teman-teman juga rata-rata juga kayak pengen langsung instan gitu, langsung signal buy ini buy itu. Mereka nggak suka yang namanya nge-research dulu. Itu terjadi. Menurut lu tuh kayak seluruh Gen Z kayak begitu atau gimana ya? Nggak semuanya, tapi menurutku sebagian besar lah, mayoritas Gen Z pasti kayak gitu. Apa yang menyebabkan itu? Salah makan atau gimana atau atau lu yang memang dari kecil dimakanin yang beda nih ceritanya? Dimakanin yang beda. Oh ya, emang makan apa lu? Ya terus digembleng sama orang tua juga. Jadi pendidikan kalau faktor dari dorongan orang tua itu juga penting banget. Dan setiap kali ketika aku telat tidur aja atau mungkin nggak efektif main HP, TikTokan itu pun juga sudah dimarahin. Jadi tetep pendidikan orang tua yang keras ya. Orang tua tetap. Tapi bokap lu nggak ngerasa ini gila apa? Pakai planet-planet itu. Loh, kalau bokap gua nyuruh untuk masuk CET berarti kan memang udah approve secara. Dia percaya? Percaya dong. Dia percaya? Iya. Ini unik ya memang. Kalau bokap gua nggak approve ya, gua nggak mungkin ada di sini dong. Ya. Nah, gitu. Iya, benar juga. Terus kalau orang bilang astrologi itu scam lah, penipuan, gimmick doang. Apa yang lu bisa komen ke mereka tentang itu? Ya. Dari sisi akademis ya, yang lu percaya, bukan masalah cuma kayak oh ya enggak karena gue percaya, tapi sudut pandang intelektualnya kayak gimana gitu menurut lo? Ya mereka bilang seperti itu kan mereka belum tahu, mereka belum backtest langsung. Coba mereka backtest, buka chart, mereka tahu hasilnya benar-benar ada turning point atau enggak kan mereka bisa buktiin sendiri. Kadang orang kalau misalkan cuma ngomong doang kan beberapa nggak percaya apa nih ilmu apa nih gitu. Orang perlu buktiin gitu. Tapi yang ngomong gitu udah punya 2 triliun ke atas loh. Lu kan nggak punya 2 triliun. Ya
terserah orang mau ngomong apa, tapi buktiin aja sendiri gitu. Dia punya 2 triliun lo enggak. Orang perlu denger yang 2 triliun dong. Apalagi zaman sekarang anak muda udah yang punya 1 triliun umur 2-3 kalah lo. Dia nggak pakai planet-planet. Ya semua orang aku percaya punya referensinya untuk belajar sendiri-sendiri, untuk maju sendiri-sendiri. Jadi nggak ada salahnya aku belajar sama Cap Gema, ada orang yang belajar sama Timothy, ada orang yang belajar sama Alan May atau siapalah di luar sana. Nggak ada salahnya. Yang penting bisa dapat ilmu, bisa profit, ya udah. Ini menurut gua cukup kuat determinasinya dan itu yang bagus sih. Dan menurut lu pesan lu buat teman-teman Gen Z apa? Ya buat teman-teman Gen Z yang belum tahu financial market, bisa dicoba dipelajarin dulu, karena ya trading itu bukan judi. Ini merupakan bisnis yang punya prospek yang bagus ke depannya. Dan untuk teman-teman Gen Z yang udah cobain untuk trading dan masih gagal, diperhatikan lagi money manajemennya, karena itu penting banget di dunia trading. Porsi-porsinya harus diperhatikan. Timestamp ini 10 Juli 2024 jam 3.30 pagi 3.30 saat podcast ini dibuat. Yes. Ini akan menjadi jejak digital. Apakah dalam 10 tahun ke depan seorang Brian ini masih aktif di sini atau justru menjadi orang yang sangat antipati dengan dunia financial market? Yes. We'll see. We will see. Tapi terus terang gue appreciate dan gue ngelihat ada semangat yang luar biasa. Proses yang lu bayar di dalam membuat analisis belajar ini harusnya bisa menginspirasi banyak Gen Z dan juga orang tua di sana gitu, bahwa nggak ada salahnya memperkenalkan dunia financial market secara utuh, komprehensif dan di usia dini anak-anak mereka. Menurut lu telat nggak sih masuk di dunia ini, atau mungkin lebih baik waktu lu SMA udah kenal gitu? Lebih baik waktu aku SMA udah kenal. Oke. Dan nggak ada ya salahnya untuk kenal meskipun masih kuliah atau masih SMA. Lebih baik ya. Ya. Oke, Brian, luar biasa. Thank you so much lu udah menjadi bagian daripada Astronaci, udah accept masuk di dalam tim analis. Dan ini nunjukin kepada mereka bahwa analis Astronaci itu warrior semua gitu. Yes. Dan punya karakter, bukan hanya sekedar Gen Z yang ikut-ikutan, tapi udah kelihatan nih. Gua berharap ya one day lu sukses, dan ini satu realita. Gak mungkin anak umur 19 tahun tiba-tiba udah punya ratusan miliar, dan lu cukup honest untuk ngakuin ya gue profit cuma 10%. Dan itu value dari Astronaci tentang transparansi dan punya sebuah credibility yang mana gue percaya dengan sistem yang ada internally lu akan dibangun menjadi seorang analis yang lebih baik. Dan pesan gue dimanapun lu nanti, mau di Astronaci atau tempat lain, etika, integritas, kejujuran di dalam membuat riset, objektivitas itu perlu dijaga. Yes. Jangan pernah menjual dirimu untuk hanya orang-orang, ayo Brian kamu saya bayar 1 miliar, bilang bye. Itu tidak boleh dilakukan. Oke. Dan terus ambil sertifikasi, ya ambil license under OJK juga, supaya kamu bisa menjadi seorang penasihat investasi yang baik. Oke. Sukses, good luck for you. Thank you so Thank much you, Cap. sudah datang. Dan gue berdoa lu makin jaya di dunia financial market. Amin, Cap. Thank you, Cap. Thank you. Thank you. Kalau lu udah belajar trading tapi masih rugi terus, coba jangan di skip masukan dari gue ini. Lu tahu nggak, trading itu nggak peduli profesi atau usia lu. Bahkan ketika lu nonton ini, lu pasti berpikir trading itu nggak bisa untung dan belajar trading nggak ada gunanya. Tapi setelah 12 tahun berjalan, CIT Certified membuktikan untuk calon trader yang masih pemula dan mau belajar jadi kayak Pak Gema, akhirnya bisa sukses dengan jalannya masing-masing. Dan ini semua karena tipsnya, kalau lu mau belajar sampai akhirnya punya skill yang terbukti bisa menghasilkan uang bagi lu butuh kelas yang interaktif dan coachnya yang bisa nuntun lu langsung praktekin metode trading yang udah lu pelajari. Alhasil, ribuan siswa dari CIT Certified terbukti nyata. Ada yang jadi analis profesional, trader dengan modal kecil jadi besar, sampai fund manager yang mengelola uang miliaran rupiah. Nah, masalahnya, lu mau nggak beraniin diri lu untuk belajar di CIT Certified dan mengubah trading lu jadi lebih baik lagi? Kalau lu penasaran kelas CIT Certified yang terakhir itu gimana, langsung aja WhatsApp ke nomor ini.